Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di iNews Petang. Kita masih membahas terkait dengan transportasi online karena tadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Immanuel sebenarnya belum ada regulasi yang resmi begitu ya yang mengatur kawan-kawan yang mungkin sekarang berkecimpung dalam dunia transportasi online. Begitu ya Pak Immanuel ya. Tapi tetap ada yang mengacu kepada peraturan tersebut. Lalu apa sebenarnya yang bisa dijadikan jaminan ini untuk para pengguna atau mungkin para pelanggan atau para konsumen yang sekarang bisa jadi agak was-was juga gitu dengan transportasi ini. Jadi kalau himbauan saya kepada masyarakat, ya pintar-pintarlah mencari angkutan umum yang memang benar-benar dia legal. Oke. Karena dengan memanfaatkan angkutan umum yang legal, dia sudah dijamin keselamatannya, kemudian dijamin keselamatannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk perikatan tadi. Jadi pada waktu pengusaha angkutan itu memperoleh izin, dia tidak hanya izin terus kemudian saya memperoleh izin, saya beroperasi, selesai, tidak seperti itu. Ya. Di dalam izin itu melekat hak dan kewajiban dia. Salah satu kewajiban operator adalah menjamin keselamatan dari penumpang. Ya. Dan dia dijamin itu dari awal dia naik sampai dengan turun. Nah, itu tidak hanya dijamin dengan aturan saja, tetapi dibutuhkan dalam bentuk asuransi yang melekat di angkutan umum tadi. Nah, kalau masyarakat naik angkutan umum yang dalam tanda petik odong-odong, ya otomatis bagaimana kita mau menjamin dia? Dasar hukumnya tidak ada. Nah, bisa saja sih mungkin angkutan umuman tadi itu mengasuransikan sendiri. Tetapi jaminan apakah semua berpikiran sama itu yang memang tidak bisa dipastikan. Oke. Jadi cerdik-cerdiklah masyarakat untuk memanfaatkan angkutan umum yang ada. Oke, baik, Pak. Dan pemerintah juga nggak akan diam. Pemerintah sadar bahwasanya kita masih merasa angkutan umum itu masih dibenahi terus-menerus. Itu kita sedang mengarah ke sana. Oke, baik. Masyarakat jangan khawatir. Pak Sudaryanto, terakhir mungkin kalau Anda melihat ke depannya ini seperti apa sih dengan transportasi online yang semakin marak dan juga semakin banyak walaupun belum ada regulasinya atau aturannya? Ya, pertama memang tadi ini inovasi di bidang perdagangan elektronik atau e-commerce itu nanti akan merambah ke semua sektor. Ini sebuah keniscayaan yang ada di depan mata kita. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah regulasi tadi. Dan menurut saya ini pemerintah pusat harus merespon karena ini tidak hanya fenomena Jakarta tapi fenomena dan sikap kepala daerah itu beda-beda. Ini menjadi ketidakpastian gitu. Yang ketiga baru ke aspek relasi antara konsumen dengan operatornya tadi. Pertama misalnya soal hak dan kewajiban. Apa sih hak konsumen di balik konsumen membayar tadi? Hak keselamatan, keamanan, termasuk ketika ada kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Apakah pengemudinya atau perusahaan Gojeknya tadi. Kemudian yang kedua juga ini saya mendorong kepada beberapa pengelola transportasi online itu untuk membuat code of conduct. Apa yang boleh sama tidak boleh dilakukan ojek online kan itu. Misalnya tidak melakukan kontraflow misalnya gitu. Tidak melanggar lalu lintas macam-macam sehingga publik juga bisa mengontrol. Jadi aturan berlalu lintas ya kan gitu tadi maksudnya. Kan kecelakaan itu kan diawali dengan pelanggaran kan. Ya, betul. Nah, sekarang juga pengamatan YLKI itu juga ojek online juga nggak ada bedanya dengan ojek konvensional. Begitu kontraflow ikut kontraflow. Juga loh, apa bedanya kan? Jadi menurut saya karena dia di manage itu mestinya dia berani mendeklar code of conduct. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ojek lain ketika berlalu lintas di jalan raya. Oke, itu sudah dilakukan oleh YLKI dorongan-dorongan tersebut. Oh iya. Jadi Jadi awalnya kita event itu secara legalitas masih debatable, tapi menurut saya ojek online bisa menjadi salah satu instrumen pelopor disiplin lalu lintas. Karena kan dia ada yang ngontrol, Bahkan di awal saya dengar di training safety driving, itu bagus. Artinya dia punya kemampuan mengemudi. Walaupun tadi Pak Immanuel bilang dari data angka kecelakaan lalu lintas di kita yang berdampak fatalitas itu kontribusi sepeda motor itu sampai 70% kan gitu. Oke, baik. Terakhir sama seperti pertanyaan yang saya ajukan ke Pak Immanuel, apa sebenarnya atau mungkin jaminan begitu yang bisa didapatkan dari konsumen Pak Sudaryatmo kalau memang belum ada regulasinya atau mungkin belum ada aturannya terkait dengan transportasi online ini? Ya ini kan soal pilihan ya. Jadi saya setuju dengan Pak Immanuel
ketika kita membutuhkan kebutuhan mobilitas itu ya pilih angkutan yang legal. Karena tarifnya diatur, perlindungan konsumen diatur. Kalau toh sampai menggunakan transportasi yang yang belum ada, saya tidak mengatakan belum ada aturan yang jelas, ya implikasinya tadi perlindungannya tidak selengkap kalau dia menggunakan angkutan umum resmi gitu. Oke, ini belum ada aturannya tapi bukan berarti dilarang, begitu ya Pak Immanuel ya? Ya kalau keberadaannya? Kalau saya bilang sebenarnya selama dia tidak ada aturan ya dia ilegal. Oke. Dan itu tetap kita akan bilang bukan berarti terus tidak ada aturannya terus boleh, tidak seperti itu. Oke. Jadi kita ingin memperbolehkan sesuatu itu dasarnya kan aturan. Kalau istilahnya aturan sendiri tidak tidak memperbolehkan atau belum mengatur, ya kita anggap bahwasanya dia tetap ilegal. Tetap ilegal, ya. Tapi bukan berarti dilarang atau tidak boleh beroperasi, begitu? Nah, itu istilahnya kalau saya melihat itu konteks yang lain, sudut pandang yang lain ya. Makanya meskipun dia itu ilegal, dia beroperasi, kita juga tidak istilahnya tidak membiarkan begitu saja. Kita tetap membina dan bahkan kita mempunyai konsep bahwasanya nanti angkutan-angkutan itu bisa kita integrasikan dengan angkutan-angkutan umum lain. Oke, tapi baik. Bukan berarti terus kita meresmikan, memberikan izin, belum sampai ke situ. Oke, baik. Kita titipkan mungkin kepada Pak Immanuel dan juga Pak Sudaryatmo agar ini memang bisa dibuatkan regulasinya begitu ya, supaya agar masyarakat bisa menjadi tenang, nyaman, dan juga aman berkendara dengan transportasi umum. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami dan sudah hadir memberikan pencerahan dan juga informasi terkait dengan transportasi online. Sama-sama. Baik pemirsa, perbincangan menarik ini harus kami akhiri begitu ya, dan kita akan kembali di iNews Petang sesaat lagi usai iNews terkini pukul 18 waktu Indonesia Barat.